Plaza Malioboro, Sabtu 28 Oktober 2023. Di tengah hiruk-pikuk suasana Plaza Malioboro, Yogyakarta, dari relung basement LG berkumandang paduan suara yang elok, membangunkan kalbu nasionalisme yang tengah rebah melalui harmoni nada dan tembang yang dilantunkan dengan rancak oleh paduan suara Gelora Bahana Patria. 28 Oktober kita kenang sebagai Hari Sumpah Pemuda, sebuah momentum yang kemudian menjadi tonggak berseminya spirit kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Paduan suara Gelora Bahana Patria tak ingin melewatkan momentum bersejarah itu dengan menggelar pentas kecil, bukan didatari monumen, namun sebuah plaza. Sebuah gagasan cerdas dalam kerangka menstimulir spirit nasionalisme yang suka tidak suka terkikis oleh berbagai persoalan sebagai dampak dari arus globalisasi. Paduan suara Gelora Bahana Patria bahkan hanya mengusung belasan anggotanya yang rata-rata tidak muda lagi, namun dengan suara merdu dan terelaborasi dengan apik, sanggup menyentak pengunjung plaza yang semula terkesan abai. Keberhasilan Gelora Bahana Patria menyajikan konser mini paduan suara tentu tidak terlepas dari proses perjalanannya sejak tahun 1964, seperti dituturkan oleh Profesor Dr. Sri Suparyati, SPAK. Dan kami tinggal di Jalan Seco Dinengratan yang berubah Jalan Senopati nomor 11 yang letaknya itu persis di depan bensin Susteran. Nah, persis di perempatan itu, dan itu rumah itu sangat bersejarah karena Bahana Patria, paduan suara yang pertama yang dewasa itu didirikan di Jalan Senopati tersebut, Seco Dinengratan, dan dipakai untuk latihan dan sebagainya. Semua aktivitas di situ, karena dia juga dekat dengan Gondomanan, kantor pusatnya. Kemudian saya masih aktif terus selama itu, dan sekarang ya kalau ada acara-acara begini, umur saya sudah 80 tahun. Saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Pada waktu menerima piano dari Bung Karno, nah, kami ikut menerima. Dan kemudian juga kegiatannya itu tamu-tamu negara di Gedung Agung di Jalan Malioboro. Itu kami selalu di situ kor dengan 1000 paduan suara mahasiswa Universitas Gadjah Mada menerima tamu-tamu negara di Gedung Agung itu, dan kami menyakukan lagu-lagu perjuangan oleh Bahana Patria, Gelora Patria. Itu yang mungkin perlu. Dulu konduktor ibu-ibu wanita Gadjah Mada. Nah,
Saya masih piano juga, lagu-lagu perjuangan. Ya, tiada hari tanpa berorganisasi, tiada hari tanpa musik dan tanpa menari. Sukses Gelora Bahana Patria menyajikan paduan suara yang apik dan menggetarkan, tidak terlepas dari peran RM Priyo Dwiarso selaku pelatih sekaligus konduktor yang dengan tekun membesut bakat anggota Gelora Bahana Patria hingga memiliki kemampuan seni suara yang prima, tidak hanya secara personal namun juga komunal, seperti kita saksikan berikut ini. Paduan suara Gelora Bahana Patria ini sebetulnya adalah penggabungan dari dua paduan suara, yaitu paduan suara pelajar Gelora Patria dengan paduan suara mahasiswa Bahana Patria yang pada waktu reuni besar, reuni akbar di Jakarta tahun 1990 itu diadakan reuni besar dan sepakat untuk menyatukan menjadi paduan suara Gelora Bahana Patria. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya disebutkan bahwa paduan suara ini bukan sekedar organisasi seni, tapi adalah badan perjuangan kebangsaan melalui kebudayaan dan kesenian. Ya. Pada hari ini kita kepingin memperingati Sumpah Pemuda seperti tadi disampaikan oleh Jenderal Tiasno, bahwa Sumpah Pemuda itu adalah lahirnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu Bung Karno membacakan proklamasi atas nama bangsa, karena saat itu sudah ada bangsa Indonesia. Dan kita wajib bersyukur kita sudah punya bangsa dulu, baru punya negara. Di balik nafas juang yang dimiliki Gelora Bahana Patria adalah sosok Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto yang telah bertahun duduk sebagai pembina. Walau telah purna tugas, tidak mengenal kata henti menggelorakan semangat juang demi tetap memperjuangkan keutuhan negeri ini dari berbagai infiltrasi dan godaan tahun politik. Nah, sekarang ini kita membangun, mengisi kemerdekaan, membangun bangsa ini, membangun negara ini untuk kepentingan rakyat semuanya. Sesuai dengan tujuan dari Pancasila. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-citanya. Oleh karena itu, sekarang ini kita sedang menghadapi masalah pilpres, pilgub, ya kan, pilkada, segala macam itu banyak sekali, dan itu mulai tahun sekarang sampai tahun 2024 yang akan datang. Ini bisa menimbulkan suatu hal yang pertentangan antara kelompok-kelompok. Kalau kita tidak paham akan jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, ini bisa terjadi. Kalau ini terjadi, kurang bagus, itu namanya kita tidak menghargai Sumpah Pemuda, akhirnya tidak ingat kedepannya kita akan kacau. Oleh karena itu satu-satunya jalan menghadapi pemilu ini adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu punya landasan. Jangan lupa, landasannya apa, Pak? Landasannya adalah Pancasila. Jadi kalau orang yang tidak suka Pancasila, ya tidak bisa bersatu. Karena landasannya itu adalah Pancasila. Oleh karena itu kita bersatu, semua adalah sebagai kekuatan Pancasilais. Nah, ini yang kita harapkan, ingin kita hadapkan kepada para pemuda sekarang ini untuk menuju ke langkah selanjutnya.
kemajuan dari Indonesia. Keutuhan negeri ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak terkecuali pelantun tembang juang seperti yang diekspresikan oleh paduan suara Gelora Bahana Patria.